Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Efri Enesval dengan NIM 2031976, lokal MPI 4C, jurusan Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Dan dengan mata kuliah Metode Penelitian, dosen pengampu Ibu Dian Nisa Istofa MPDI, dan dengan judul materi Teknik pengumpulan data wawancara, observasi, dan kuesioner. Langsung saja ke pembahasannya, yaitu yang pertama teknik pengumpulan data wawancara. Wawancara adalah tanya jawab antara dua pihak, yaitu pewawancara dan narasumber, untuk memperoleh data, keterangan, atau pendapat tentang suatu hal. Tujuan dari wawancara yaitu untuk mendapatkan informasi di mana pewawancara melontarkan pertanyaan-pertanyaan untuk dijawab oleh orang yang diwawancarai. Adapun langkah-langkah dalam wawancara. Yang pertama yaitu menentukan topik wawancara, yang kedua menentukan tujuan wawancara, yang ketiga menyusun daftar pertanyaan, yang keempat menentukan narasumber, yang kelima melakukan wawancara, yang keenam mencatat pokok-pokok wawancara, dan yang ketujuh menyusun laporan wawancara. Adapun etika dalam wawancara. Yang pertama yaitu identifikasi diri dengan menyebutkan nama, yang kedua jelaskan tujuan dan topik wawancara, yang ketiga datanglah tepat waktu yang dijanjikan, yang keempat memperhatikan penampilan termasuk cara berpakaian, yang kelima bersikap sopan santun dan ramah, yang keenam menggunakan bahasa yang komunikatif. Teknik wawancara. Teknik wawancara yaitu yang pertama metode pengamatan secara langsung, yang kedua metode dengan menggunakan pertanyaan atau wawancara, dan yang ketiga metode khusus. Yang kedua yaitu teknik pengumpulan data observasi. Observasi adalah aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dan gagasan telah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan penelitian. Jenis-jenis observasi terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, observasi partisipasi. Observasi partisipasi adalah pengamatan yang dilakukan di mana peneliti ikut berpartisipasi dalam kegiatan yang dilakukan kelompok yang diteliti. Yang kedua, observasi non-partisipasi, artinya peneliti atau observer tidak ikut berpartisipasi pada aktivitas yang dikerjakan kelompok yang diteliti. Adapun tahapan-tahapan melakukan observasi. Yang pertama yaitu tentukan apa dan tempat yang diteliti. Yang kedua, survei lokasi untuk mendapatkan gambaran umum. Yang ketiga, cari referensi sebanyak mungkin. Yang keempat, susun poin-poin yang akan diamati. Yang kelima, siapkan instrumen penelitian yang diperlukan. Yang keenam, mulai kumpulkan fakta dan data. Dan yang ketujuh, catat hasil observasi. Dan yang ketiga yaitu teknik pengumpulan data kuesioner. Kuesioner adalah salah satu metode survei dalam melakukan penelitian yang dipakai untuk mengumpulkan data dari responden. Kuesioner berisi pertanyaan-pertanyaan untuk dijawab responden. Jawaban tersebut kemudian dikumpulkan, diolah, dan dijadikan sebuah teori atau kesimpulan. Jenis-jenis kuesioner terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, kuesioner terbuka. Kuesioner terbuka adalah kuesioner yang jawabannya berupa uraian pada kolom kosong. Dan yang kedua, kuesioner tertutup. Kuesioner tertutup adalah jawaban yang diberikan oleh responden dibatasi sesuai dengan pilihan yang ada. Jawaban hanya berupa checklist. Dan adapun cara membuat kuesioner. Yang pertama, menentukan informasi atau data apa saja yang diperlukan dan indikator apa saja dari variabel yang akan diteliti. Yang kedua, menulis data-data penting berdasarkan pada teori yang mengarahkan kepada hipotesis. Yang ketiga, memposisikan diri sebagai responden. Yang keempat, menentukan urutan topik. Yang kelima, menentukan jenis kuesioner. Yang keenam, menyiapkan jawaban jika menggunakan kuesioner dalam bentuk pilihan. Yang ketujuh, melakukan evaluasi terhadap format kuesioner, apakah ada yang perlu diperbaiki atau tidak. Yang kedelapan, dapat melakukan pengujian kuesioner dengan memilih orang lain atau teman untuk mencoba menjawab pertanyaan. Dan yang
Terakhir, sebelum kuesioner disebar, perlu dilakukan uji validitas dan reliabilitas. Sekian penjelasan materi dari saya tentang teknik pengumpulan data wawancara, observasi, dan kuesioner. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.